Lu pernah mikir gak sih, kenapa di film-film petualangan, benda paling berharga itu selalu disembunyiin di tempat yang paling gak masuk akal? Di bawah gurun pasir, di dasar laut, atau bahkan di puncak gunung yang katanya keramat. Nah, di Indonesia, kita punya semua itu dalam satu paket. Sebuah gunung di Jawa Barat yang bukan cuma menyimpan misteri, tapi juga punya ruangan rahasia yang isinya dipercaya bisa mengubah total buku sejarah peradaban manusia. Kenapa gua bilang mengubah sejarah? Karena tempat yang kita bicarain ini bukan candi biasa. Ini adalah situs Gunung Padang. Buat lo yang masih asing, bayangin, lo lagi jalan-jalan ke Mesir, terus ngeliat piramida Giza. Keren kan? Sekarang, bayangin, piramida itu, tapi ukurannya jauh lebih gede, lebih tua. Dan yang paling gila, dia selama ini terkubur di bawah tanah, menyamar jadi bukit biasa, ditutupi sama kebun teh dan hutan pinus. Dulu, orang-orang lokal cuma lihat Gunung Padang sebagai tumpukan batu balok yang disusun rapi di puncak bukit, semacam punden berundak buat ritual. Arkeolog zaman Belanda aja, yang udah ngecek di tahun 1914, nyimpulinnya cuma sebagai situs megalitik biasa. Usianya paling tua cuma sekitar 2.000 sampai 5.000 tahun. Normal. Tapi, di awal tahun 2000-an, tiba-tiba ada sekelompok peneliti yang bukan cuma arkeolog, tapi juga geolog, ahli geofisika, bahkan ahli teknologi radiokarbon. Mereka datang dengan alat-alat canggih, kayak geoelektrik dan georadar. Ibaratnya, mereka bawa mesin X-ray raksasa buat nge-scan isi perut gunung itu. Dan disinilah kegilaan itu dimulai. Apa yang mereka temukan bukan cuma bebatuan di permukaan. Sinar X-ray bumi itu menunjukkan bahwa bukit yang kita lihat di permukaan ternyata hanyalah puncak dari sebuah struktur raksasa yang jauh lebih besar di bawahnya. Bayangin lu ngupas bawang bombay. Lapisan terluar itu cuma punden berundak yang kita kenal. Tapi begitu dikupas, di bawahnya ada lapisan batu artifisial lagi. Dan di bawahnya lagi ada lapisan lain. Dan terus ke bawah sampai kedalaman puluhan meter. Hasil scan geofisika ini menunjukkan ada minimal 4 lapisan struktur buatan manusia yang tersusun rapi menutupi inti gunung. Ini bukan bukit alami biasa yang kebetulan ada batu. Ini adalah bangunan yang sengaja ditimbun oleh waktu dan alam. Tapi yang benar-benar bikin heboh dan jadi perdebatan nasional bahkan internasional adalah soal usianya. Disinilah kita masuk ke perdebatan warung kopi yang paling panas. Berapa sih umur Gunung Padang ini sebenarnya? Tim riset interdisipliner itu, setelah ngambil sampel arang organik dari lapisan terdalam, sampel yang ditemukan di kedalaman 15 hingga 30 meter di bawah permukaan, mereka melakukan uji karbon 14. Dan hasilnya, bikin pusing 7 keliling. Bukan 5.000 tahun kayak klaim awal, melainkan minimal 16.000 tahun. Bahkan ada yang menunjuk ke angka 25.000 tahun. Lo dengar itu? 25.000 tahun. Ini adalah plot twist terbesar dalam sejarah arkeologi Indonesia. Kenapa? Karena peradaban paling tua di dunia yang selama ini kita pelajari di sekolah, kayak Mesopotamia atau Sumeria, usianya baru sekitar 5.000 sampai 7.000 tahun. Piramida Giza paling 4.500 tahun. Kalau klaim 25.000 tahun itu benar, itu artinya jauh sebelum orang-orang di Timur Tengah atau Mesir mulai membangun kota. Bahkan jauh sebelum zaman es terakhir berakhir, saat permukaan laut masih puluhan meter lebih rendah, sudah ada peradaban di Nusantara yang mampu mendirikan bangunan megalitik sekompleks ini. Kita bicara tentang peradaban yang beroperasi saat zaman es masih berlangsung. Itu yang disebut lost civilization atau peradaban yang hilang. Nah, sekarang kita masuk ke topik inti, ruangan rahasia. Setelah mengkonfirmasi bahwa ada struktur buatan di bawah sana, tim peneliti mulai mencari tahu
apa sih yang ada di intinya? Mereka bukan cuma lihat lapisan, tapi mereka memproyeksikan adanya rongga atau void di dalam struktur terdalam Gunung Padang. Bayangin, lo lagi nyari kacang di dalam kotak kado. Georadar itu kayak lo getok-getok kotaknya, dan lo dengar suara kosong di tengah-tengah. Rongga ini diperkirakan berada di kedalaman sekitar 15 meter, tepat di tengah-tengah bangunan purba itu. Ukurannya bukan kecil, perkiraan awalnya bisa seukuran satu ruangan kelas besar. Para arkeolog yang mendukung riset ini berspekulasi, kalau ini adalah piramida yang dibangun oleh peradaban prasejarah, maka ruangan di tengah itu pastilah ruangan yang paling penting. Ada 3 kemungkinan isinya. Kemungkinan 1, ruang pemakaman agung. Mirip kayak di piramida Mesir. Ruangan itu mungkin berisi jasad tokoh penting, semacam raja atau pemimpin spiritual, lengkap dengan artefak yang bisa menceritakan siapa mereka, bagaimana mereka hidup, dan apa kepercayaan mereka. Ini adalah time capsule atau kapsul waktu sejarah yang sempurna. Kemungkinan 2, gudang pengetahuan artefak teknologi. Ingat, peradaban ini diduga sangat tua. Ada teori yang mengatakan bahwa ruangan ini menyimpan semacam catatan atau bahkan alat-alat yang menunjukkan tingkat teknologi yang tinggi, walau primitif saat itu. Misalnya, alat untuk mengolah bebatuan besar atau peta bintang kuno. Kemungkinan 3, hanya fenomena geologi. Ini adalah bantahan keras dari pihak skeptis. Mereka bilang itu bukan ruangan buatan, tapi hanya retakan alami di batuan andesit atau kantong air bawah tanah yang kebetulan terbaca sebagai rongga oleh alat geofisika. Ini namanya debunking mitos ruang rahasia. Jadi, di antara spekulasi fantastis dan bantahan ilmiah, teka-teki kamar rahasia ini tetap utuh karena satu alasan: belum ada yang berani membukanya. Kenapa belum dibuka? Karena ini bukan perkara gampang kayak dobrak pintu lemari. Pertama, masalah teknis. Bagaimana cara masuk ke ruangan di kedalaman 15 meter tanpa merusak seluruh struktur yang umurnya puluhan ribu tahun? Kita nggak bisa asal gali pakai sekop. Perlu pengeboran bor inti yang super presisi, dan itu pun cuma bisa ngambil sampel kecil. Untuk masuk ke dalamnya, perlu penggalian besar, dan itu beresiko bikin seluruh bukit itu ambruk. Bayangkan, jika kita merusak satu-satunya bukti peradaban tertua di dunia, hanya karena kita terburu-buru. Kedua, masalah etika dan politik. Karena klaim usia yang sangat tua itu masih diperdebatkan, arkeolog konvensional masih keras kepala bilang itu cuma 5.000 tahun. Proyek penggalian besar-besaran ini selalu terbentur masalah izin, pendanaan, dan perdebatan akademik yang panas. Ini bukan cuma tentang sejarah, tapi juga tentang identitas bangsa. Kalau terbukti benar, kita harus mengubah semua buku sejarah kita. Kalau terbukti salah, kita cuma buang-buang uang dan waktu. Studi kasus ringkas. Bayangin lo di posisi Mesir saat pertama kali mereka nemuin harta karun Tutankhamun. Butuh bertahun-tahun negosiasi dan penggalian yang hati-hati banget. Di Gunung Padang, resikonya lebih tinggi karena strukturnya jauh lebih rapuh dan jauh lebih tua. Pertanyaan ini bukan cuma fiksi, guys. Ini adalah skenario nyata yang bikin para akademisi gak bisa tidur nyenyak. Untuk memahami seberapa besar dampaknya, kita harus kembali ke inti masalahnya. Kenapa ilmuwan konvensional begitu keras kepala menolak usia 25.000 tahun? Masalah utama ada di metodologi penanggalan, khususnya karbon-14. Tim peneliti yang mengklaim usia tua menemukan material organik yang terperangkap di antara kolom-kolom batu di lapisan terdalam, bukan hanya di permukaan. Para skeptis bilang, itu bukan bukti konstruksi, itu cuma kontaminasi. Mereka berargumen bahwa material organik tersebut mungkin berasal dari pergerakan tanah purba yang secara alami masuk ke celah-celah bebatuan, atau tertiup angin dan terakumulasi di sana ribuan tahun sebelum struktur itu dibangun.
Namun, tim pro usia tua membalas bahwa mereka juga menemukan bukti semen purba atau perekat di antara batu-batu tersebut yang menunjukkan adanya upaya rekayasa cerdas, bukan sekedar tumpukan alam. Ini adalah perbedaan krusial antara umur material dan umur konstruksi. Kalau Gunung Padang terbukti setua itu, dia akan menggeser pusat peradaban dunia dari Timur Tengah dan Turki. Ingat, Göbekli Tepe di Turki. Ada situs megah bernama Göbekli Tepe. Situs ini berusia sekitar 11.600 tahun. Sebelum Göbekli Tepe ditemukan dan diverifikasi, kita yakin peradaban pertama muncul sekitar 5.000 tahun lalu. Tapi Göbekli Tepe membuktikan bahwa masyarakat pra-agrikultur yang kita pikir cuma bisa ngumpulin buah dan berburu, sudah bisa membangun kuil raksasa berbentuk T dengan ukiran kompleks. Göbekli Tepe memaksa kita merevisi sejarah peradaban maju, mundur 6.000 tahun. Bayangkan sekarang, Gunung Padang, yang berpotensi mendorong sejarah mundur 15.000 tahun lagi dari Göbekli Tepe. Kita bicara tentang peradaban yang eksis di puncak periode glasial terakhir, ketika permukaan air laut jauh lebih rendah, dan peta dunia tampak sangat berbeda. Jadi, apa kesimpulannya? Gunung Padang bukan sekedar tumpukan batu biasa di Cianjur. Ini adalah monumen yang diyakini arkeolog punya dua lapisan rahasia. Lapisan pertama adalah usianya yang ekstrim, menantang semua pengetahuan kita tentang awal mula peradaban manusia. Dan lapisan kedua adalah ruangan rahasia di intinya, yang mungkin menyimpan kunci untuk membuka seluruh sejarah Nusantara, bahkan sejarah dunia. Sampai hari ini, ruangan itu masih tertidur lelap di bawah lapisan bebatuan kuno. Kita hanya bisa berspekulasi tentang isinya. Apakah itu makam agung, gudang pengetahuan, atau hanya retakan geologis biasa? Pertanyaannya sekarang, kalau suatu hari nanti ruangan itu berhasil dibuka dan di dalamnya ternyata ada bukti peradaban berusia 25.000 tahun yang super canggih, apakah lo siap menerima kenyataan bahwa kita, manusia modern, bukanlah yang pertama, melainkan hanya penerus dari sebuah peradaban megah yang terlupakan? Tulis di kolom komentar, menurut lo isinya apa? Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lo gak ketinggalan kalau misteri ruangan rahasia Gunung Padang ini akhirnya terungkap. Salam dari Tahu Gak Sih Lo?